محمدا رسول الله. Jangan mengadu, jangan mengharap, jangan menghibah kepada selain Allah. Sebab Allah sendirilah yang menurunkan. Kita punya hajat, punya kebutuhan seperti lapar. Kita tidak mengerti kenapa kita punya perut. Kita tidak mengerti kenapa kita lapar. Siapa yang bikin perut ini? Allah ciptakan lapar, Allah ciptakan haus, Allah ciptakan dingin, Allah ciptakan pengen nafas. Kita perlu oksigen. Kita nggak ngerti bagaimana ini oksigen masuk ke tubuh. Kita cuman taunya dan gratis. Sebab kalau harus bayar jarang nafas ya. Nih hadirin, tubuh ini cairan. Kita sebetulnya makhluk air. 70% tubuh kita ini air. Dan kita tidak pernah lalai sehari pun kecuali Allah ngasih air. Karena air ini jauh lebih penting dari makan. Makan kalau kita tidak ada makanan mungkin 30 hari masih bisa beroperasi tubuh ini. Tidak ada air 7 hari sudah dehidrasi. Sudah error semua nih. Darah mengental, otak kan cairan. Sudah korsleting. Tapi tidak ada udara. Saya kira 2-3 menit juga sudah udahan, benar? Makanya makanan rada mahal, air rada murah dan datang sendiri tiap hari. Ya, kita nggak tahu mata airnya di mana, siapa yang nimba, siapa yang ngebotolin, mensterilkan. Demi Allah akan sampai ke dekat kita setiap hari. Benar? Bapak kan sudah agak lama ya di dunia, betul tidak Pak? Minum terus? Minum terus? Enggak pernah karena mungkin ada sehari 2 hari nanti Allah nguji kita, tapi nanti bakal ada lagi. Makanya ada nafas, ada rezeki. Jadi jangan pernah takut nggak ada rezeki. Udara oleh Allah digratiskan karena oksigen, nitrogen ini katanya oksigen berapa liternya? Pokoknya jumlah jamleh 25.000 ya. Belum lagi nitrogen. Jadi jumlah jamleh sehari itu nafas kita tuh sekitar 175 juta. Jadi sebulan tuh 5, sekian miliar. Jadi UMR kita yang aslinya tuh 5 miliar sekian plus 2 juta. Ya. Serius hadirin. Kalau Allah nggak ngasih udara atau harus beli, repot. Yang UMR itu paling sebulan hanya nafas berapa menit, dah beres, mati. Allah tahu. Makanya jangan risau dengan keperluan kita ya, karena Allah yang menciptakan semua keperluan. Apapun keperluan tenang, coba apa sih bahagia tuh ya? Nggak jelas, betul tidak? Kita ingin bahagia. Seperti apa bentuknya bahagia? Bingung, benar? Jadi jangan risau dengan keperluan kita. Semua keperluan kita itu ciptaan Allah dan hanya Allah yang punya. Jadi kalau kita perlu rezeki, mencari ke selain Allah pasti gelisah. Perlu cinta, mencari ke selain Allah, perlu sakinah. Sakinah itu tidak datang dari suami, tidak datang dari istri, tidak datang dari anak. Sakinah itu huwaladzi anzalas sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah. Huwaladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin, di hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanim. Tambah. Jadi kalau orang mengharap ke selain Allah, pasti satu bekal resah, gelisah. Yang kedua bekal tegang tuh ya. 3 kecewa, 4 sakit hati, 5 marah. Karena pasti gantungnya kepada yang enggak punya daya. Bagaimanakah sesuatu selain Allah dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan Allah? Enggak ada yang bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Surat Yunus 107, benar? Ya. Sekira Allah menyentuhkan, ini ya,
Allah menetapkan misalkan kita harus kena sakit, difitnah, ketipu. Wa iyam saskallahu bidurin, itu bukan ditimpakan tuh, sebagian ahli tafsir menyebutnya sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan padamu. Karena kalau ditimpa udah gepeng kita ini, ya. Hancur Pak. Mudah-mudahan kita ditimpa bala modal. Sentuh saja oleh Allah. Fala kasyifalahu illahu. Tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Allah sendiri. Nanti kalau Allah mau ngilangin bala ke kita, terserah Allah caranya. Mungkin Allah datangkan orang yang ahli untuk menolong kita. Kita kekurangan uang, Allah datangkan orang yang percaya, yang mau ngasih pinjam tanpa jaminan. Kita punya hutang gak sanggup bayar, Allah balikan hati yang ngutangin ke kita, ujuk-ujuk ridho. Lihat wajah kamu mah, yang tadinya enak mau nagih itu jadi sedih gini. Saya terus terang rada bosen nagih itu, udah halal Nah itu Allah juga tuh yang ngerjain ya. Karena Allah yang ngebulak balik. Jadi yang namanya lunas hutang tuh berbagai cara. Tidak usah versi kita aja ya, karena Allah kalau mau nolong tidak selalu terdeteksi oleh kita. Benar? Jadi jangan pernah putus asa, karena putus asa tuh membatasi pertolongan Allah. Husnuzon saja bakal ada jalannya.